Bunga 7 rupa itu tersebar di bawah kusen dan di atas kusen pintu. Kan kalau kusen pintu kan atasnya tuh ada jeda jarak gitu ya. Di situ tuh ada ketemu. Tukang yang ngebangun rumah kakak gue ini nih, dia udah yang wah kayaknya ini udah nggak wajar. Kayaknya emang bener ada anak kecil deh di rumah gue, kata dia. Soalnya di saat gue lagi masak sendirian, ada yang manggil gini, "Mah, Mah," gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Balik lagi bersama gua Ade. Dan hari ini gua kedatangan narasumber cantik. Dengan siapa? Milda Bang Ade. Dengan Milda, Mbak Milda ya. Oke, dan Mbak Milda ini juga punya channel YouTube ya. Namanya ada. Podcast Tengah Sayap. Betul. Tapi teman-teman, ini kan kita konten horor ya teman-teman ya. Apa namanya juga Spiritual Journey ID gitu loh. Yang di kontennya tadi Podcast Tengah Sayap itu percintaan teman-teman. Jadi bagi-bagi yang bucin-bucin, bagi-bagi yang apa ya, punya kegalauan-kegalauan, coba dicek. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, Mbak Milda. Ya. Yang bisa dibagi sama teman-teman di rumah, kira-kira ceritanya seperti apa? Jadi ini adalah rangkuman kejadian mistis yang gue alami, dan yang lain ini maksudnya kayak tetangga, termasuk kakak gue sendiri di rumah itu, kejadian-kejadian mistis di rumah itu. Dan ternyata nih di ending, nanti di akhir cerita akan ketahuan sebab akibatnya dari runtutan kejadian mistis itu, Bang. Gitu. Oke. Jadi bisa langsung aja nggak apa-apa diceritain awal pertama kejadiannya seperti apa? Oke, karena ini gue menceritakan kejadian mistis di suatu rumah, jadi sebelumnya gue ceritain dulu sedikit background pembangunan rumah kakak gue nih, Bang. Oke. Ya, jadi kakak gue tuh bikin rumah masih dalam satu RT sama bokap nyokap. Oke. Tapi paling cuma jeda beberapa meter lah ya dari rumah bokap nyokap tuh. Nah, ketika pembangunan pondasi, kan biasanya kalau bikin pondasi rumah tuh ada benang untuk pembatas gitu ya, Bang. Itu awal-awal udah ada yang ngegunting tuh. Digunting-gunting. Ada yang jahil lah ya. Ada yang jahil. Kirain kan anak kecil. Ya, biasanya kan memang identik dengan anak kecil yang iseng ya. Betul. Ya udah, kakak gue nggak habis pikir. Akhirnya kusen-kusen udah bangun nih, jadi di situ ada lagi nih something yang kayaknya nggak wajar ada di situ. Jadi di situ ada bunga kertas yang warna pink yang biasa orang beli untuk ke makam, bercampur dengan bunga kenanga. Ya bunga campuran gitulah, Bang. Gampangnya kayak bunga 7 rupa ya? Ya, bunga 7 rupa. Itu tersebar di bawah kusen dan di atas kusen pintu. Kan kalau kusen pintu kan atasnya tuh ada jeda jarak gitu ya. Di situ tuh ada ketemu. Itu kakak gue yang, ini apa sih, iseng apa gimana sih gitu kan. Akhirnya diabaikan lah nih sama kakak gua. Diabaikan, bangun lagi nih, udah mulai jadi atap, tapi masih belum disemen, dicat gitu, Bang. Masih itulah ya, masih kasar lah ya. Masih kasar. Ditemukan lagi sesuatu yang lagi-lagi menurut gua sih nggak wajar ada di situ, yaitu adanya hajat manusia di situ. Hajat manusia? Ada yang buang hajat. Ya buang air besar lah ya intinya, yaitu kotoran. Ada kotoran manusia. Gue bingung nyebutnya apa sebenarnya. Nah, di situ si tukang yang ngebangun rumah kakak gue ini nih, dia udah yang wah kayaknya ini udah nggak wajar. Akhirnya dia menyampaikan ke kakak gue, dia bilang, "Teh, ini kayaknya ada yang nggak seneng bangun rumah di sini." Terus gimana, Kang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya rapihin aja, rapihin dalam tanda kutip ya, Bang. Karena ternyata nih dia bisa juga. Soalnya, Bang, anak buahnya dia nih udah pada sakit. Sampai akhirnya nih
mandek lah pembangunan karena anak buahnya sakit. Cuma sisa dia doang nih. Si mandor ini? Iya, benar, mandor. Ya udah akhirnya si mandor ini rapihin ya karena emang dia bisa juga. Delala setelah beberapa hari udah sembuh lagi nih tukang-tukang. Ya udah akhirnya kebangun lagi nih jadi. Nah, sampai kakak gua berumah tangga di situ, sampai punya 2 anak. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Paling kakak gue cuma bilang, "Dek, kemarin gue ngeliat penampakan kayak buntut monyet di kamar mandi belakang," dia bilang kayak gitu. "Ah, serius?" "Iya." "Terus gue gimana ya?" katanya gitu. Ya gimana? Kan nggak logis ya. Kayak gini kan kalau kejadian mistis itu kita harus serap dulu nih. Kita saringnya di akal logika kita kan. Make sense nggak nih kira-kira ada ekor kera ya? Iya, ada ekor kera di perumahan gitu. Iya. Kalau menurut saya sih nggak make sense ya. Iya. Dan ternyata pas disamperin di kamar mandinya pun tuh nggak ada apa-apa. Nah, ya waktu itu gue cuma berpikir mungkin penghuni situ kali, tapi kalau misalnya emang gak ngeganggu ya udah gitu biarin. Tapi ini karena kakak gue melihat penampakan itu terus, yang akhirnya dia risih tuh bang. Dia risih, ya udah ya dia paling cuma minta bantu ke Pak Ustadz gitu kan. Sampai di tahun 2018 awal nih kakak gue divorce, dia bercerai. Divorce, menyisakan 2 orang anak, yang satu masih usia 4 tahun atau 3 tahun di kala itu. Dan satu lagi nih anaknya yang pertama masih SD kelas 2 lah ya. Nah, di masa-masa dia divorce itu karena memang itu hak kepemilikannya rumah kakak gua, karena kan hibahan tanah dari bokap juga. Mantan suaminya yang cabut bawa anak kedua. Terus anak yang pertama itu tinggal sama nyokap gua. Jadi kakak gua di situ sendiri. Ya gua sebagai adik sering dong main ke situ. Nengokin ya namanya adik. Bener, nengokin, nemenin. Nah, di masa-masa dia sendiri di rumah itu nih ternyata menyimpan banyak kisah misteri gitu. Pertama, dari tetangga yang lewat. Kata dia gini, tetangga ini maksudnya bapak-bapak lah ya gitu. Jam 2 malam dia lewat depan rumah kakak gua. Dia tuh melihat kakak gua ada di depan rumah, duduk. Terus dia langsung ngechat, "Dit, ngapain depan rumah malam-malam? Jam 2:30, jam 2-an gitulah." Nggak dibales dong, orang kakak gua tidur, ya kan? Pagi-pagi nih kakak gua baca chat, "Apaan sih lo orang puasa malam udah tidur?" gitu kan. "Ah, seriusan?" "Iya, demi apa lu?" "Demi Allah." Udah tuh kakak gua bengong aja. Tapi balik lagi kakak gue karena dia nggak ngeliat pakai mata kepala dia sendiri, karena dia tidak merasakan. Dia memang posisinya tidur, tapi kan orang yang melihat kan, berarti kan, dan itu tengah malam banget. Betul. Ya udah jadi diabaikan. Sampai akhirnya nih ada lagi tetangga ibu-ibu kali ini. Kakak gue lagi nggak ada di rumah, dia mau bertamu nih. Biasalah namanya tetangga kan kayak suka ngasih makanan ya bang, apalagi ibu-ibu perhatian lah gitu sama kakak gue lagi sendiri gitu kan. Namu, "Assalamualaikum Bu Dita," nama kakak gue. Yang jawab cowok, suaranya ngebas, "Waalaikumsalam," gitu-gitulah bang. Wah, kok cowok? Sedangkan yang tetangga-tetangga tahu kakak gue divorce kan. Dia tinggal sendiri. Akhirnya dari situ, nggak enak, takut ganggu, apakah ada pacarnya gitu kan. Nah, ketemu lagi nih. At the moment ketemu sama si ibu ini, si ibunya bilang lah, "Bu, kemarin saya mau antar makanan." Yang nyaut cowok. "Hah?" gitu. Kakak gue bingung lagi. "Bu, kemarin tuh saya lagi pergi," katanya gitu. "Jadi di rumah nggak ada orang." "Yang bener Bu, demi Allah," gitu-gitulah. Akhirnya kakak gue nih, ada lagi. Ada apa ya? Kayaknya orang-orang ngomonginnya kok hal-halnya yang begitu-begitu terus dan tanda petik mulu ya. Betul. Nah, terus ya udah tuh, tapi ya lagi-lagi kakak gue nih nggak peduli lah karena emang dia nggak ngalamin. Bener. Nah, untuk yang ketiga kalinya itu tetangga yang lain nih lewat, beda orang sama yang pertama nih. Itu sama melihat kakak gue di depan. Ada sosok duduk nih bang jam 12 malam, tapi menyerupai kakak gue dengan muka yang datar. Nah, bilang lagi nih tetangga, ngechat lagi, "Bu Dita semalam duduk di depan." Jam 12. Iya. "Enggak,
saya semalam udah tidur gitu. Terus ya akhirnya dengan keganjilan itu ceritalah kakak gue ke gue kan. Ya karena gue sering bolak-balik ke situ, gue nggak ngalamin apa-apa. Jadi ya udah, oh ya memang ada kali teh, tapi selama nggak ngeganggu lu ya udah gitu kan. Nah sampai suatu waktu nih bang, ada momen dimana tuh waktu tahun berapa tuh ya gue lupa, 2020 kayaknya. Itu gue abis ngebantuin sepupu hajatan, masih di situ juga. Masih di wilayah situ lah ya intinya. Masih, gue capek, gue nginep di rumah kakak gue. Tuh. Nah, itu biasanya kan gue cerita sedikit nih layout rumah kakak gue ya. Jadi ketika masuk itu pekarangannya luas, terasnya lumayan luas, masuk pintu, sebelah kanan itu ada 2 kamar, sebelah kiri ada 1 kamar dan di dalamnya ada kamar mandi. Lurus lagi sebelah kanan itu dapur, sebelah kiri itu kamar mandi belakang. Nah tembus lagi pintu ke pekarangan belakang. Halaman belakang? Halaman belakang. Okay. Nah biasanya tuh gue sama kakak gue ngobrol-ngobrol di sofa kayak gini nih, tapi di belakang. Di dekat dapur? Di tengah-tengah antara dapur sama kamar mandi belakang. Itu kakak gue udah tidur nih, kebetulan waktu itu ada anaknya juga yang pertama. Terus udah nih gue abis main handphone, di sofa gue diri lah, gue mau tidur nih di kamar yang ada kamar mandinya. Ketika gue lagi jalan, ini ada sosok anak kecil keluar dari kamar yang ada kamar mandinya. Yang mau lu tempatin? Iya, yang mau gue tempatin. Keluar, jalannya gini bang, kayak gimana ya? Gini nih. Kayak ini kalau teman-teman bisa imajinasi kayak kartun yang diputer gitunya kan? Diputer gitu terus tok. Iya, kayak gitu. Jadi sesosok anak kecil, rambutnya sebahu, terus dia pakai dress yang biasa legbong tapi sedengkul gitu. Di jalan begini dan itu menembus lemari boneka. Wow. Itu, aduh gue merinding lagi. Wow. Terus gue yang, astagfirullah. Gue masih yang berpikir logik nih, masih pengen menemukan logika. Gue mundur lagi tuh dari sofa, gue ulang, gue reka adegan. Gue kira itu bayangan gue, biarpun itu anak kecil kan. Ternyata bukan, nggak ada bayangan gue sama sekali. Jadi ya gue lewat sini, masa ya bayangannya dari sini sebelah kanan. Akhirnya gue nggak berani tidur di situ. Gue tidur di kamar kakak gue bareng anaknya yang pertama. Numpuklah satu kasur bertiga. Kata kakak gue gini, kenapa lu tidur di sini? Bukannya di sono sempit, kata dia. Gue ngeringkuk aja nih gue gini. Nggak teh, gitu nggak apa-apa. Gemeter karena udah nggak menemukan segi logikanya itu ya. Udah ngerasa anjir apa sih gitu loh. Gue kayaknya udah capek nih nyari alasan biar keterima di logika kan. Jadinya pada akhirnya timbul rasa takut itu. Betul. Karena tidak menemukan jawaban di logika kan. Betul. Ada tuh gue begini aja. Kakak gue orangnya penasaran bang, dia penasarannya tinggi. Cerita nggak lu kenapa gitu? Nggak mau teh, kata gue gitu. Besok pagi aja. Nggak mau cerita nggak lu kenapa? Gue ngeliat anak kecil gitu. Udah mau nggak mau karena lu dipaksa untuk cerita kan, lu sebenarnya mau nutup kan? Bener. Maksudnya biar nggak, ya udahlah ya. Juga gitu. Iya. Besok aja teh besok pagi detailnya. Nah sampai akhirnya nih besok pagi gue cerita lah. Di situ kakak gue ketawa, dia bilang, Dek, kayaknya emang bener ada anak kecil deh di rumah gue, kata dia. Soalnya di saat gue lagi masak sendirian, ada yang manggil gini, Mah, Mah, gitu. Mah, gitu. Kebayang dong teman-teman, ketika lu lagi masak di rumah sendirian, ini lu bisa simak baik-baik, lu lagi masak sendirian, entah itu pagi, entah itu siang, dan lu ngerasa lu nggak ada siapa-siapa selain lu, terus ada yang manggil Mah dengan suara anak kecil. Oh my God. Iya. Cir. Nah, karena memang kakak gue ini kan terpisahkan sama si kecil ya. Iya. Kebetulan karena, yang cewek juga. Jadi awalnya dia menganggap apa gue halu ya, karena gue pisah jauh nih dari anak gue yang kecil. Ya, karena kan ikatan ibu ya, ngerasa itu. Okay. Tapi kok ini suara mah-mahan ada lagi aja gitu. Terus ya udah kakak gue diem aja tuh bang di situ, diem. Tapi kakak lu nggak familiar dengan suara itu dong? Enggak. Ya karena kan kalau dia ini suara anak ya hafal. Ya hafal gitu loh. Hafal dan itu beda.
Sampai dia nih cerita lagi sewaktu-waktu dia bilang dia ngajar kan di depan rumah kakak gue tuh pas banget ada SMP negeri. Dia ngajar, ada guru-guru yang, Bu Dita bawa siapa sih? Katanya gitu. Oh, shit. Kok ini ada anak kecil? Nah, dari rangkaian kejadian itu dan dari yang gue lihat, itu kan berarti banyak narsum yang memang kok pada ngeliat anak kecil. Berarti emang ada nih. Sedangkan tuh pada saat itu kakak gue nggak cerita ke gue soal yang guru-guru melihat. Nah, dari situ pun kan kakak gue guru, Bang. Dia buka bimbel juga di rumahnya. Ada orang tua murid yang nganterin anaknya untuk bimbel. Dia bilang gini, Bu Dita itu anak kecil siapa sih mundar-mandir di dalam gitu. Emang anak ibu udah di sini jatahnya di rumah gitu. Jatahnya di rumah tuh ya paham lah ya namanya orang divorce kan, pasti ada jadwal-jadwal kan. Enggak Bu, nggak ada, masih di rumah bapaknya. Oh gitu ya Bu ya. Ya udah akhirnya si ibunya murid nih bungkam diam. Nah, itu yang dialami kakak gua sampai akhirnya nih udahlah dengan rentetan mistis itu selama tidak mengganggu ya sudah. Sampai akhirnya kakak gue cerita nih, delala gitulah, beberapa waktu kemudian cerita, Dek, masa ya temen gue nih yang ngajar guru olahraga lah atau siapa gitu, dia nawarin ke gue telur angsa. Telur angsa tapi calang atau busuk. Nah, terus lu beli buat apa? Gue bilang gitu kan, lu beli telur busuk. Gue juga awalnya nggak tahu buat apa. Orang dia bilangnya gini, Bu, mau nggak beli telur angsa saya lagi butuh uang katanya. Terserah ibu deh mau dibayarin berapa. Karena kakak gue kasihan, dikasihlah gocap. Bu, gede amat katanya gitu. Ya katanya terserah berapa. Ya udah pegang aja, siapa tahu bisa bantu. Ya udah makasih ya Bu. Tapi Bu, ini telur angsa ini kok fungsinya bisa untuk menghalau kiriman-kiriman dalam tanda kutip. Kata si penjual nih. Jadi kakaknya si Mbak baru tahu ketika penjual itu ngasih tahu kan? Iya betul. Terus ya udah dengan 1000 tanda tanya kakak gua udah deh disimpan aja. Nah ternyata nih tetangganya dia nih kan ngewarung nih Bang. Tahu Bu Dita itu apaan? Oh telur angsa Bu. Nyari di mana? Saya juga mau dong. Kakak gue makin tuh tanda tanya. Apaan sih kok pada nyariin telur angsa kayak gini katanya. Oh tadi tuh si Pak Guru olahraga, ibu coba aja tanya ke dia masih jual apa enggak. Oh ya udah. Emang kenapa sih pada nyariin? Ih Bu, itu lumayan. Rumpil lah ibu-ibu. Lumayan Bu itu buat nangkal santet apa segala macem katanya. Ya kakak gue dengan ketidaktahuannya, oh gitu ya, ya udah deh gue simpan aja, syukur-syukur kalau emang benar. Syukur-syukur gitu. Berguna. Iya, syukur-syukur berguna. Selang beberapa minggu dari kakak gue nyimpan telur angsa ini Bang. Ini kebetulan gue lagi nginep lagi di rumah dia malam minggu. Di minggu pagi, gue bangun jam 7 pagi. Gue ke dapur dong, ke sofa. Kakak gue bengong begini aja. Teh, kenapa lu? Jangan bengong. Sambet lu pagi-pagi. Dek, telur angsa gue pecah, kata dia gitu. Hah? Kok bisa? Jatuh? Enggak, tadi tuh ada suara meledak, kata dia gitu. Jadi tuh kan di dapur itu ada jendela Bang, ada jendela, tapi itu jendelanya ada gordennya kok. Jadi memang cahaya matahari tuh nggak tembus gitu. Dia taruh di situ, di gelas besar, dia taruh telur angsanya, terus tiba-tiba ada suara dar gitu. Dan langsung pecah. Iya, kakak gue tuh awalnya mengira di sebelah kirinya kan ada tukang. Takutnya partikel-partikel itu tuh mental ke kaca. Terus bikin kacanya pecah, meledak gitu. Tapi dia cek kaca, nggak ada apa-apa. Kayak ya mulus aja gitu. Sampai akhirnya dia baru tuh dia ngecek telurnya ternyata yang pecah. Gelasnya enggak. Tapi telurnya kayak udah hancur berantakan gitu. Ya, kayak meledak yang berkeping-keping. Iya. Meledaknya apa? Explode lah ya, apa benar-benar meledak gitu ya. Iya, benar-benar meledak. Meledak dari dalam teman-teman, bukan meledak dari luar ya. Kalau dari luar kan ya nggak mungkin gitu ya. Kalau dari dalam berarti ada tekanan di situ. Betul. Dan itu ya udah kakak gue bersihin sambil ya Allah ini kenapa ya?
apa benar gitu kan bang, apa benar gitu. Nah terus ya sudah, dari sini mulai makin-makin nih bang gangguan yang ada di rumah kakak gua nih. Kayak kakak gua nih melihat sosok genderuwo lagi ngintip di luar, kan di pekarangan tuh ada ini kan kayak ventilasi gitu. Emang kakak gue tuh sebenarnya gue bilang penakut ya enggak, karena dia barbar. Jadi ketika dia mengalami kayak gitu, dia lebih galak. Jadi sama dia ditimpah pakai sapu. Ngilang nggak lu katanya gitu, ganggu gue aja. Hilang tuh sosok genderuwo itu. Padahal menurut gue ya Allah, genderuwo aja kayaknya gue ngeliat di ilustrasi itu udah serem banget gitu ya, gimana lu lihat langsung. Tapi alhamdulillahnya kakak gue orangnya barbar, nggak penakut kayak gue gitu. Nah ya sudah, dari situ at the moment anaknya yang kecil ke rumah nih, jatahnya dia. Itu bang setiap malam nangis dan nggak betah. Ada di masa dia nangis tuh dia ngomong gini, mama itu apa, takut katanya gitu. Sampai se ekstrim itu gangguannya ya. Berarti emang benar-benar dia mau mewujudkan gitu loh, apa dia mau menampakkan diri ya. Iya. Mama itu apa, takut. Lagi-lagi kakak gue yang kali ini kakak gue nggak melihat, tapi ya karena anaknya sudah seperti itu dia ngoceh-ngoceh. Gue abisin lo ya siapapun yang nampakin ke anak gue gitu-gitulah, pokoknya dia kayak gitulah. Karena naluri seorang ibu ya, ngeprotek anaknya gitu loh. Betul. Ya udah sampai akhirnya anaknya ini udah mulai tenang, tapi nih si anak ini nggak betah bang, jadi tuh dia cuma di rumah sehari 2 hari kayak gitulah. Ya karena ya gangguannya terlalu banyak, jadinya kasihan ibunya sih sebenarnya sih. Iya. Nah terus ya udah dari situ pokoknya adalah penampakan yang kadang sekelebet, ada yang lewat. Terakhir kakak gue sampai ngeliat sosok sinden di dapur. Dek, gue ngeliat sosok sinden katanya gitu. Aduh, gue tuh sampai dari awal yang gue merinding dengerin cerita dia, sampai bosan bang gue. Sampai bosan segitu banyaknya gitu yang dia ceritain ke gue. Terus ya udah, sampai ada momen dimana kali ini menurut gue nangis nih ya. Mau dilanjut nih? Bentar ya. Udah gak enak nih, ada anak kecil. Nah sampai ada nih momen dimana menurut gue nih hal yang nggak wajar. Minggu pagi jam 9 kakak gue tuh udah nelfonin aja. Dek, buruan cepetan sekarang ke rumah, cepetan kata dia. Loh kenapa nih? Kan gue worry ya, namanya kakak gue sendiri di rumah. Pas gue udah nyampe rumah, gue ditarik sama dia ke pekarangan di luar. Di pojok sebelah kiri, kalau dari dalam karangan rumah. Depan apa luar? Depan. Oh ya ini karangan depan ya? Halaman depan yang jadi tempat parkir motor. Di situ ditemuin lagi bang, tinja manusia. Jadi tinjanya ini ada di atas tanah-tanah gembur warna merah. Ya gue sih menafsirkan itu tanah kuburan. Soalnya kan pekarangan rumah kakak gue itu tuh konblok, jadi emang ada tanah. Iya, apa mau dicari logisnya nggak akan nemu logisnya, ya udah nggak ada. Di situ kakak gue yang wah udah naik pitam, dia tuh mempertanyakan, ini kenapa sih sebenarnya, ada yang benci sama gue apa gimana sih gitu kan? Marahlah dia di situ. Terus gue yang sabar teh, sabar, gue bilang 2 kali masalahnya deh dari awal rumah gue dibangun. Sekarang mereka tuh pada ngincer apa sih, perasaan gue ke orang nggak gimana-gimana, nggak pernah gue kayak gini-gini gitu. Udah tenang, akhirnya gue minta bantuan sama temen gue yang bisa nih bang. Minta bantuan, ya minta bantu di backup aja lah. Tapi ya sekalipun gue minta bantuan, tetap ada aja gitu kayaknya. Tidak menyelesaikan masalah ya. Sampai akhirnya nih anak pertamanya dia kerasukan. Udah sampai kerasukan nih bang. Berarti pada saat kerasukan itu usianya udah berapa? 2020 waktu itu ya. Anak pertama. Iya, usianya? Usia dia kelas berapa sih? 2020 tuh. 2, 3, 4. Kelas 4 5 kelas 5 SD lah. 4 atau 5 SD. Berapa tuh usia? Udah 12 tahunan, udah di atas 10. Iya, 12 tahun ya. Ya akhirnya nih sampai anak pertamanya kakak gue nih kerasukan. Awalnya dia panas badannya, terus ngeluhnya pegel, diurut lah sama teman kakak gue cewek yang bisa ngurut. Tapi ini dia
ya namanya tukang urut kadang kan ada sambilannya bisa juga gitu ya Bang. Dia orang yang bisa juga. Ketika diurut anak kakak gue nih yang pertama, dia udah langsung gini, nadanya udah beda tuh Bang, suaranya udah kayak nyekit gitu, udah dari sini, ih nggak mau sakit, udah kayak gitu. Wah gue merinding, nggak mau sakit katanya gitu. Siapa lu? Digituin kan sama si tukang urutnya nih. Sama tukang urutnya barbar juga cewek. Keluar nggak lu? Berani-beraninya lu masuk ke badan anak kecil gitu kan. Nggak mau, kasihan katanya gitu. Kasihan soalnya ini anak kesepian. Enggak, dia nggak kesepian. Gue ada sedihnya juga maksudnya kan anak dari orang tua yang divorce gitu ya. Terus nggak mau, ini anak kesepian. Enggak, dia nggak kesepian, dia banyak temennya katanya gitu. Emang lu nyari alasan buat ngegangguin, keluar nggak lu gitu? Nggak mau, gitu-gitulah. Sulit Bang ngeluarin. Terus sampai akhirnya dia duduk sila Bang, anak sekecil itu duduk sila, pokoknya mau minta kopi gitu. Oke. Ya, kan udah nggak masuk akal tuh udah aneh. Di sisi lain badannya panas, kerasukan. Wah kasihan, tapi di saat itu tuh gue belum ada di situ. Akhirnya gue ditelepon, dek lu nginep di rumah gue sekarang, si anak gue ini kerasukan katanya gitu. Duh kenapa lagi, gue bilang ada lagi aja tapi kok se-ekstrim ini. Nah pokoknya lu nginep. Nah pas gue nginep, dia kan tidur nih, gue ajak ngomong, dek minum yuk, maksudnya kan badannya panas nih, harus banyak minum air putih biar keringetan. Nggak mau, suaranya gitu lagi. Nggak mau ngeliatin orang-orang di luar aja katanya gitu. Duh gue bilang ini bukan ponakan gue gitu. Di situ gue nggak bisa apa-apa Bang, maksud gue harus gimana. Akhirnya gue minta bantuan, kebetulan temennya suami gue nih bisa. Akhirnya gue nelfon, gue minta tolong coba Bang kesini Bang, kasihan ponakan gue. Nah akhirnya mereka datang. Tapi ini memang metodenya dia nih, kan namanya ilmu gaib tuh bermacam-macam Ada yang dengan perantara benda, apapun itulah ya pokoknya. Nah dia ini modelannya adalah ada mediator dan ada mediumisasi di situ. Jadi kayak mengulik, dikorek lah ya. Dikorek nih apa sebenarnya dari bangsa mana segala macem. Nah dari situ ketahuan memang benar si ponakan gue ini ketempelan di rumah yang ada di situ. Nah terus akhirnya dikorek lagi lebih dalam. Ya namanya mungkin karena mereka bisa ya untuk mengancam makhluk-makhluk seperti itu. Entah, gue nggak tahu ya istilahnya tuh dihajar, diancam, digebuk apa segala macem, gue nggak tahu. Tapi ini dia memang mengakui. Pada akhirnya nih ada sosok lain yang masuk mengakui disuruh. Oke. Disuruh. Tujuannya apa? Biar ngosongin rumah, biar rumah dijual. Karena apa? Itu memang lahan basah. Nah, akhirnya karena pengakuan si makhluk yang masuk ke mediator tadi, gue nanya ke kakak gue, teh, coba sekarang jujur sama gue, emang ada yang ngincer rumah? Dek, ada orang 2 kali bolak-balik nawarin rumah gue, kata dia gitu. Ini gue nggak bisa sebut siapanya ya. Privacy itu jatuhnya. Ya. Kok lu nggak ngomong ke gue? Biasanya lu apa-apa cerita, gue bilang gitu. Ya mau gimana, orang gue juga, bagi gue bukan hal yang penting, kata dia. Gue juga nggak mau ngelepas rumah gue. Dek, itunya kakak gue nih kayak curhat. Dia tuh, udah Bang lewat dulu. Kakak gue nih curhat, Dek, gue punya rumah di sini, gue alhamdulillah bersyukur. Pertama gue single parent, gue guru, gaji guru berapa sih honorer. Tapi dengan adanya rumah ini, gue bisa dapet ada lahan parkir, gue bisa buka kantin, gue bisa buka bimbel karena kakak gue ngajar guru bahasa Inggris. Itu jadi lahan basah dia yang memang menghidupi dia selama dia single parent. Kalau misalnya rumah ini jual kan gue juga nggak mau kali ya, gila aja kalau gue ngejual nih rumah. Pokoknya nggak ada gitu. Niatan untuk menjual ya. Sama sekali, nggak ada. Tapi ternyata setelah dikulik tuh itu, dan ternyata dicocokkan lagi gitu. Coba bener nggak ada yang nawar rumah ini? Bener ada. Terus ya udah dari situ akhirnya dengan segala macam metode termasuk kayak nabur garam ke segala sudut itu gue lakukan Bang di rumah kakak gue. Dan sekarang alhamdulillah sih kayak kejadian-kejadian mistis gitu cuma ya paling ya sosok yang lewat-lewat aja,
sosok-sosok yang lewat, tapi untuk kayak yang meneror enggak ya? Meneror kayak yang tadi ada hajat terus sampai keluar meledak atau apa, kejadian yang di luar nalar lah, itu alhamdulillah nggak ada lagi sampai sekarang. Iya, karena gitu. Apa ya, kalau misalnya boleh saya ngomong bahwasanya ya kita kan nggak pernah tahu ya sifat manusianya itu seperti apa ya. Kita mungkin memang sudah berlaku baik kita, cuman kan ya di dunia ini pasti ada hitam ada putih. Betul. Ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, semua berdampingan gitu loh. Jadi alangkah bagusnya juga kakaknya Mbak Melda itu positive thinking gitu loh. Jadi memang gua nggak niatan jual gitu loh. Lu mau gimana juga lu nggak bakalan. Ya emang gua nggak berniat untuk menjual gitu loh. Terus ya itu sebenarnya yang ngebantu juga ngeprotek dirinya dia sendiri. Karena kembali lagi jangan telan mentah-mentah apa yang udah kamu lihat. Kadang-kala kita ya sebagai manusia, kita hanya melihat, kita misalnya melihat sosok kuntilanak. Kita nih, kita jalan berdua bareng nih misalnya ke suatu tempat. Mbak Melda bisa ngelihat kuntilanak di spot itu. Saya bisa aja ngelihatnya beda. Benar. Karena ya kita tidak bisa memaksakan dia mau berbentuk apa. Betul. Gitu loh. Jadi kembali lagi ditelaah lagi gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah. Ketika kita telan mentah-mentah habis loh. Habis gitu loh. Jangan apa ya? Ini hal menarik teman-teman. Ini bisa dijadiin pelajaran bahwasanya sikap kakaknya Mbak Melda itu tuh udah benar bahwasanya ya emang gua nggak ada niatan itu dan gua nggak jahat ke orang. Ya gue self defensing gue ya seperti itu gitu loh. Ya bagusnya itu ketika kakaknya Mbak Melda tahu dia anggaplah ya dikirim gitu ya, tidak berniatan untuk counter attack. Karena kan kembali lagi ketika ya siapa sih yang mau dicolek? Kan nggak ada yang mau gitu loh. Nah alangkah bijaknya itu ya seperti itu. Selagi kita bisa menanggulangi ya tanggulangi, tanpa perlu harus menyakiti siapa-siapa. Ya itu digarisbawahi teman-teman. Apa ya, di spiritual journey banyak dapat cerita seperti ini. Sebenarnya bukan menakut-nakuti, tapi ada pasti di dalam cerita itu pasti ada esensinya. Esensinya itu yang kita bagi ke teman-teman gitu loh. Betul. Positive thinking kayak apa ya, ngelihat anak kecil nembus ke itu pasti Mbak Melda kan mencerna dulu nih. Mencerna dulu. Apa iya apa enggak? Apa iya apa enggak? Sampai reka adegan kan. Gitu loh. Jadi ya memang alangkah lebih bagusnya di situ. Jadi ketika otak kita sudah bekerja dan tidak menemukan, baru tanya sama hati. Karena kembali lagi teman-teman, coba teman-teman telaah guru-guru kita yang terdahulu pasti ngomong tanya sama hati sendiri, karena hati itu yang bisa ngejawab semuanya gitu loh. Hati, bukan pikiran ya. Kalau pikiran kan kita udah terkontaminasi sama hidup, nyari duit, dunia, apapun itu. Jadi ketika sudah kita mencerna dan nggak ketemu, tanya sama hati, ini bener apa enggak? Enggak, ya udah, gitu loh. Jadi buat teman-teman di rumah sana yang apa ya, yang punya kejadian mirip-mirip sama Mbak Melda, sama kakaknya Mbak Melda, ya itu alangkah lebih baiknya selagi kita bisa self defense ya self defense, tanggulangin aja dulu, nggak usah punya pikiran gue balikin loh, itu bodoh, nggak ada habisnya jadinya. Benar. Jadi kayak roda aja gitu loh, muter aja, nggak ada habisnya. Selagi bisa tanggulangin gitu. Oke, teman-teman, jangan lupa teman-teman mampir ke channelnya Mbak Melda, podcast Setengah Sayap. Dikepoin. Gue soalnya nggak bucin sih. Kalau gue bucin ada yang bisa gue bagi, gue bakalan ngebagi cerita gitu loh. Banyak lah, temen-temen bisa cek sendiri. Jangan lupa di subscribe, di komen, like, and share. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Instagramnya juga nanti gue taruh di deskripsi. Buat teman-teman di rumah yang mau berbagi kisah, mau itu kisah pendakian, mau itu ketika teman-teman punya laku spiritual, entah itu teman-teman lagi apa ya, jelajah leluhur, jejak leluhur atau apapun itu bisa dibagi ke kita. Komen aja di bawah atau DM di Instagram Spiritual Journey ID. Oke, teman-teman semua, gua Ade pamit undur diri. Milda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.